kemungkinan? Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan. Tempo mengabarkan ada yang mengirim ancaman hendak meledakkan bom ke kantor OSISI ARPI. Siapa yang mengirimkan bom? Lagi-lagi ketenangan Jokowi di Solo diusik. Kemarin oleh OSISI ARPI, kembali sekarang Tempo yang mengadukan bahwa mereka mendapatkan ancaman berkaitan dengan kasus OSISI ARPI ini. Bingung Pak Jokowi juga mau meresponnya bagaimana. Seharusnya Tempo ngaca, kalau mereka berbuat berarti siap juga untuk menuai apa yang mereka perbuat. Kita lihat ulasan Ade Armando dan jangan lupa komentar ya. Ya yang paling penting kalau ada yang melanggar ya diproses hukum saja, itu aja saya kira. Ya. Pak, kalau untuk sampai sekarang udah pensiun, udah di Solo, tapi terus dikait-kaitkan dengan semua hal yang ada terjadi di Jakarta, terutama terkait politik. Ini perasaannya gimana Pak? Sama sekalian kalau untuk ya biasa aja. Kalau Bu Iriana kemarin juga nggak ada hubungannya. Biasa saja. Kalau Ibu Iriana reaksinya gimana Pak? Ya biasa saja. Nggak komplain Pak? Biasa saja. Artinya menyayangkan nggak sih Pak kalau masih udah di sini tapi terus dikaitkan? Ya biasa saja lah, biasa saja. Pak, sejumlah proyek PSN kemungkinan... Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan ada hal yang enggak ada hubungannya kemudian dikaitkan dengan saya, kadang-kadang ya lucu aja. Kadang-kadang saya membaca juga senyum sendiri. Udah. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCC ARPI. OCC ARPI ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCC ARPI tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCC ARPI sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OCC ARPI, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. OCC ARPI adalah sebuah lembaga laporan investigatif terbesar di dunia. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi keuangan, tidakkah para pembenci Jokowi ya seharusnya tidak mengulang-ulang fitnah bahwa OCC ARPI menobatkan Jokowi sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia saat ini. Tapi kalau sebenarnya OCC ARPI menganggap Jokowi bersih dari tuduhan korupsi, mengapa mereka tetap menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin korup di dunia? Drew juga menjelaskan masalah ini kepada wartawan Tempo. Dia menjelaskan bahwa Jokowi dimasukkan sebagai finalis pemimpin korup berdasarkan suara publik. Ada banyak yang memilih dia, kata Drew. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar finalis bukan karena penilaian OCC ARPI. OCC ARPI itu mengundang pembaca dari seluruh dunia untuk memasukkan nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin terkorup. Ada 55.000 netizen mengirimkan nama nominasi. Ini menurut Drew adalah jumlah nominasi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Yang terbanyak dinominasikan tahun ini adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Baru kemudian Jokowi dengan 7.200 suara. Apakah 7.200 suara itu adalah suara para ahli dari OCCRP? Ya tentu saja bukan. Itu adalah suara netizen yang saya duga datang dari Indonesia. Jadi nama Jokowi muncul dalam daftar finalis pemimpin terkorup karena ada 7.200 orang Indonesia mengirimkan nama Jokowi. Untungnya OCCRP tidak begitu saja menggunakan daftar nominasi berdasarkan suara netizen itu. Tapi bagaimanapun ya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka, OCCRP merasa harus memuat nama Jokowi sebagai salah satu finalis. Tapi celakanya para pembenci Jokowi di Indonesia dengan sengaja memelintirnya sehingga seolah-olah Jokowi adalah salah seorang pemimpin terkorup di dunia menurut OCCRP. Jadi sekarang jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah menilai Jokowi sebagai pemimpin korup. Nah, kalau tadi saya memuji Tempo karena memuat wawancara Drew dengan jujur, sekarang giliran saya harus mempertanyakan integritas jurnalistik Tempo. Wawancara dengan Drew Sullivan ini adalah salah satu bagian dari laporan utama Tempo berjudul Akhirnya Mendunia. Laporan panjang itu diisi oleh narasi yang sangat kental menuduh Jokowi sebagai pelaku korupsi tingkat dunia. Serangan terhadap Jokowi itu paling terasa di editorial mereka. Sejak awal tulisan, Tempo menyayangkan mengapa masyarakat Indonesia tidak memprotes OCCRP karena tak menempatkan Jokowi di urutan teratas tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024. Bayangkan, Tempo minta kita memprotes lembaga internasional itu hanya karena OCCRP tidak menganggap Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Tadi sudah jelas, Drew Sullivan, seorang petinggi dari OCCRP ini mengatakan bahwa Jokowi benar-benar bukan pemimpin paling korup. Berdasarkan data-data yang diambil, berdasarkan sampel, berdasarkan analisis, sama sekali tidak ada hubungannya Jokowi dengan tindak pidana korupsi. Kalaupun nama dia tercantum, itu ada karena netizen-netizen pembenci Jokowi yang mencantumkan nama dia. Sehingga mau nggak mau dia tetap mendaftarkan Jokowi sebagai salah satu nominasi pemimpin terkorup di dunia. Tapi kan analisis mereka tidak menemukan bahwa Jokowi terlibat dalam kasus korupsi atau apapun. Di sini sebenarnya sudah ada konfirmasi dari OCCRP bahwa Jokowi sama sekali tidak korup. Cuman ini kembali lagi digoreng karena apa? Karena Tempo dan para redaksinya, mungkin para wartawannya ataupun tim-tim dari Tempo ini merasa mereka menerima ancaman. Pertama, data mereka didoxing atau disebarluaskan sehingga mereka ada yang secara pribadi editorialnya itu diserang oleh para netizen, mendapat ancaman. Ada juga katanya yang bilang bahwa kantor Tempo akan dibom. Ada juga ancaman pembunuhan. Sebenarnya hal-hal kayak gini antara benar atau tidak kita nggak tahu. Yang kita tahu, Tempo telah memelintir berita-berita tentang Jokowi yang berkaitan dengan OCCRP. Dan ketika dia berbicara tentang dia diancam pembunuhan, mendapat perlakuan yang tidak baik, seolah-olah itu dari orang-orang yang pendukung Jokowi, ya ini kembali lagi, apakah benar hal ini nyata? Jangan-jangan ini permainan kata dari Tempo lagi. Ya karena dia udah sering berbuat manipulasi dong, makanya kita juga jadi ragu, benar nggak yang dia sampaikan selama ini? Dan sialnya, respon Jokowi biasa saja, malah lucu-lucuan, katanya gitu. Yang benar ya, kalau dia orangnya tidak berbuat apapun, baik, tulus, ya orang juga mau datangin dia ya dengan berita yang sukacita terus gitu, istilahnya pengen tahu apa respon sang bapak ini gitu. Nah itulah hebatnya Pak Jokowi yang akan selalu penuh hal-hal kejutan dan tentunya akan selalu menyenangkan buat para penggemarnya, para pendukungnya yang tetap setia dengan apa yang pernah beliau lakukan untuk bangsa ini. Tetap sehat selalu ya Pak. Nanti kalau saya ke Solo saya akan mampir ke tempat Bapak. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Semoga hal ini tetap bisa mencerahkan dan tetap kita mendukung persatuan bangsa ini. Jangan mau dipecah belah. Terima kasih.